Semoga sedikit bisa membantu kalian. Biar Irwina kerja sama kamu, Dar. Sebelumnya, halo, saya Billy Christian, saya sutradara dari film Hutang Nyawa yang akan tayang di bioskop tanggal 12 Desember 2024. Film Hutang Nyawa ini saya berusaha untuk menyajikan untuk membuat film horor yang memiliki kedekatan emosional dan juga persoalan yang banyak dialami oleh orang-orang zaman sekarang, di mana sekarang banyak sebuah generasi yang berada di antara bisa dibilang sandwich generation ya, bahwa dia berusaha keras untuk menghidupi keluarganya di usia yang muda dan juga nampaknya berusaha untuk survive dengan peliknya perekonomian. Jadi mungkin dibandingkan konten tentang hantu-hantuan, tentang supernatural, mungkin ini sesuatu yang menurut saya sangat dekat sekali dengan penontonnya, dan saya berharap penonton bisa dengan relate menonton film Hutang Nyawa. saya sudah pernah kerja di pabrik. Pernah, Pak. Tapi nggak pernah pabrik sebesar ini. Dulu bapakmu sempat bantu bangun tempat ini dari nol. Semakin banyak aturan yang kamu langgar, semakin susah kamu keluar dari sini. Jadi wishnya apa, Pak? Biarin, siapa tahu job MC ada di gue. Jangan dong. Jadi, apa wishnya untuk Pak Billy di tahun ini dan untuk film Hutang Nyawa? Para produser Hutang Project ya. Ya, wishnya semoga Hutang Nyawa itu disukai banyak orang. Amin. Yang nonton melebihi Home Sweet Loan. Amin. Ya itu aja sih. Dan bisa ngasih sesuatu yang baik buat para penonton. Amin. Terima kasih Mas Billy, boleh balik lagi ke Ariel. Terima kasih. Saya sudah pernah kerja di pabrik. Pernah, Pak. Tapi nggak pernah pabrik sebesar ini. Dulu bapakmu sempat bantu bangun tempat ini dari nol. Semakin banyak aturan yang kamu langgar, semakin susah kamu keluar dari sini. Memberi semua pemainnya semacam PR, itu betul sekali, karena semuanya dikasih PR, semuanya. Aku belum tahu, jadi pas mau editing kirain beberapa orang doang yang dikasih PR, ternyata semuanya dikasih PR sama Mas Billy. Dan kebetulan Mas Billy ngasih aku PR yang sebenarnya mengejutkan. Dalam artian nggak saya duga-duga, tiba-tiba menurut gua gagap Mike. Gagap. Di bayangan kita kan ada komedian senior yang sering ada di TV nasional gagap kayak gitu. Sedangkan ini judul horor. Ini beneran lo gagap, kebayang gak sih gagap kayak apa? Gitu kan. Jadi weird, agak aneh kan. Iya, agak aneh. Jadi akhirnya ada penjelasan lain bahwa gagapnya itu semacam traumatik lah. Teman-teman udah nonton kan? Udah. Ya. My God, suaranya. Coba tinggal di gang deh Mas, sekali biar suaranya keluar gitu. Ya. But it feels so real, serius. Aku ngerasainnya kayak, aku sampai mikir apakah sebenarnya Michael Combs aslinya segagap ini gitu ya? Karena membawakan sangat meyakinkan sekali. Oh itu ada efek samping kok. Oh iya? Ada efek samping. Jadi ke bawah? Pikiran saya jadi gagap juga. Karena kan traumatik dan penjelasan Mas Billy juga masuk akal, dan aku ya udah, gue setuju, let's do it. Akhirnya kita bikin skematiknya, lain-lain, konsekuensi dia trauma, bahwa dia gagap gitu. Nah pas meranin gagapnya juga cukup tantangan. Oke. So ya, tapi fun kok. I had a lot of fun lah kasarnya. I can see that. Taati peraturan, yuk. Aku yakin kalau kita berdua kerja sama dan kita bisa keluar dari tempat ini secepat. Hari ini aku mau dikasih tahu nih kalau nggak ada kayak gitu. Dan akhirnya hari-hari keberapa baru dikasih tahu kalau misalnya aku harus pakai seling, ada ritual dan ada kesurupan itu kan. Jadi aku lumayan sebenarnya pressure, tapi aku senang karena aku bisa eksplor hal baru karena aku belum pernah nyoba kayak gitu sebelumnya. Jadi aku sering konsultasi lah sama Kak Billy, Kak,
ini kayak gimana ya, karena kan alhamdulillah aku belum pernah kesurupan ya sebelumnya, jangan sampai gitu. Jadi ya aku tuh pengen tahu kayak gimana sih kesurupan yang benar-benar meyakinkan dan yang emang aneh, yang nggak jelas lah gitu. Jadi aku berusaha untuk belajar di ada olah tubuh juga sama Mimi. Iya, sama Bang Komar. Iya, Bang Komar juga. Jadi itulah PR-PR yang dikasih ke aku. Untuk orang yang baru pertama di film horor itu sebenarnya itu hal yang lumayan pressure ya buat aku. Cuman aku senang sih aku dikelilingi sama cast and crew yang baik-baik banget. Wow, tuh. Yakin kalau kita berdua kerja sama dan kita bisa keluar dari tempat ini secepatnya. Cukup Erwina. Sekarang waktunya. Tetap dilunasi. Tuh dia bilang nanti kamu akan ada adegan hari gitu, terus tadinya gimana mas? Ya nanti kamu bikin istri aja koreografinya gitu. Nah sebenarnya waktu itu aku lumayan nervous karena pun sampai hari H itu aku masih belum menemukan harinya kayak gimana ya gitu. Cuman karena teman-teman dari artistik ini sangat luar biasa ya, ketika aku ngelihat setnya begitu dengan lighting yang segala macem, nggak tahu kenapa itu kayak feelingnya tuh masuk aja gitu. Karena beda kemarin waktu kita lagi press con yang pertama kan disuruh bikin simulasi ulang kan, coba dong nari gitu. Pas udah lihat kontennya di Instagram, kelihatan tuh kayak nariku yang pas dibikin konten tuh kayak mikir, tapi kalau yang pas di filmnya tuh kayak nggak mikir gitu, kayak ngalir aja gitu. So kayak ya beda ya ternyata dari situ aku sadar bahwa ambience itu sangat mempengaruhi bagaimana kita gitu sebagai pemain bisa masuk ke dalam tokoh itu. Dan aku selalu terbantu dengan set sih. Aku tuh selalu excited kalau pas lagi main film ngelihat setnya tuh itu bisa langsung kayak bikin. Ya sudah pernah kerja di pabrik? Pernah Pak, tapi nggak pernah pabrik sebesar ini. Dulu bapakmu sempat bantu bangun tempat ini dari nol. Semakin banyak aturan yang kamu langgar, semakin susah kamu keluar dari sini. Pasti karakter-karakter itu punya kesulitannya masing-masing. Apalagi di sini juga filmnya itu aku memang jadi seorang ibu muda gitu. Apalagi jadi tulang punggung dari keluarga ini. Gitu. Dan aku pun juga pas baca skripnya pertama kali tuh yang aku lihat adalah kayak, wah emosinya gila-gila banget gitu. Apakah aku bisa waras nanti syuting gitu kan? Karena aku nemu kok nggak ada jeda gue istirahat nih kayaknya gitu. Tapi alhamdulillah semuanya proses syuting dari reading bareng sama cast, Bang Komar juga gitu. Dan di lokasi ketemu sama kru-kru yang menyenangkan, ketemu sama Jody, Ica, semuanya lah yang ada di depan juga. Itu ngebantu aku untuk waras dan tetap bisa ngejalanin scene-nya dengan baik dan benar gitu. Dan apalagi alhamdulillahnya juga ini menurutku aku dari kemarin nggak habis-habisnya ngomong untuk berterima kasih banget sama kru-kru di film Hutang Nyawa, karena aku baru pertama kali dapat energi yang sekencang itu dari kru gitu. Dan dari Mas Billy, dari DOP, dari Pak Haji Arfian gitu. Aku tuh waktu itu ada sempat, kalau boleh cerita sedikit, aku sempat air mataku tuh gak jatuh sama sekali. Padahal feelingnya udah dapat, tapi nggak tahu kenapa kayak badannya mungkin capek gitu. Apalagi kan scene rumah itu kita bawa di awal-awal gitu. Nah itu tuh kerja keras banget untuk kita harus mengimajinasikan apa yang kita udah laluin gitu. Itu tuh bener-bener tantangan terberatnya menurutku itu. Karena kita belum tahu kan aku bakal ngelakuin apa gitu. Tapi ya scene ending malah kita syutingin di awal. Dan waktu itu air mataku sempat udah habis karena keluar banget di white-nya gitu. Pas tiba-tiba mau di close up, itu tuh aku cuma kayak udah deh pasrah aja keluarnya kayak gimana gitu. Tiba-tiba aku ngedenger suara yang hari pertama aku pernah denger, kayak suara kayak orang nangis gitu loh, kayak ngambil nafas. Aku pikir hari pertama aku halusinasi atau hantu siapa nih yang nangis gitu kan. Tapi ternyata pas di scene itu di OP yang saat itu memang lagi ngambil gambarnya itu Arfian, dia nangis juga. Jadi aku tiba-tiba nangis kayak orang
kesetanan gitu, kayak tiba-tiba air mataku keluar semua dan aku langsung berterima kasih ke dia karena aku ngerasa energinya dia tuh ngasih nambah energiku banget dan aku happy banget sih. Taati peraturan Yopi. Aku yakin kalau kita berdua kerja sama dan kita bisa keluar dari tempat ini secepatnya.